Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa masyayikhina. Allahumma albishum libasan sihhatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Presiden Permai, pengurus Zanjabil, penasehat Permai, Bapak Ibu jamaah Zanjabil yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam dan nikmat menyempurnakan satu tambahan hari. Semoga tambahan hari yang diberikan Allah ini menjadikan menjadi wasilah bagi kita untuk bisa menambah bekal ketakwaan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ini semuanya rindu kepada beliau, kita semua cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadikan sebab kita bisa berjumpa dan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, temanya pada malam hari ini adalah menyambung dari yang sebelumnya. Jadi sekarang masih dalam serial Islamic Psychology, ya. Temanya tentang konsep diri di dalam Islam. Ini bagian pertama dari konsep diri dalam Islam. Tentunya ada motivasi, ya. Apa yang menjadi motivasi ketika kita membahas sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar membahas, tapi juga ada sesuatu yang ingin dicapai setelah membahas ini. Kalau dalam kelas namanya learning outcomes, ya. Jadi ada learning outcomes-nya, ya. Yang pertama saya letak di sini ada dustur ilahi, ya, tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Karena dirinya lupa kepada Allah, maka kemudian Allah jadikan diri itu lupa pada dirinya sendiri. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi dari penjelasannya maksudnya adalah karena dia lupa siapa dia dan siapa Allah, ya, maka kemudian dia dilupakan juga oleh Allah bahwa nanti setelah kematian di dunia ini dia akan dipertemukan dengan Allah. Kalau dia sudah lupa bahwa dia akan bertemu dengan Allah, maka dia akan melakukan apa saja yang dia senangi. Udah tidak lagi memperhitungkan perjumpaannya dengan Allah. Maka nanti begitu berjumpa baru dia kaget, ya, dia shock. Oh, ternyata ada, ya. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, orang yang berakal adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Jadi orang yang berakal adalah orang yang bisa menahan nafsu
dan dia beramal untuk setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan. Ya. Jadi orang yang disebut orang yang kuat itu bukan yang setiap hari dia ke gym, ya, badannya nampak berotot, gitu ya, bisa mengangkat beban berat, gitu ya. Tapi ternyata dia tidak bisa menahan nafsunya. Ketika dia sedang bersendirian, yang dilakukannya adalah perbuatan dosa. Ketika dia sedang di luar aktivitas gymnya, yang dia lakukan semuanya perbuatan-perbuatan yang menuruti hawa nafsu. Dia nampak kuat dari luar, ternyata dia keropos di dalam. Ya. Seperti kayu tiang yang dimakan rayap. Nampak bagus, kuat dari luar, begitu ditusuk, jebol semuanya. Ya. Nah, orang yang bijak, orang yang berakal adalah yang bisa menahan nafsu dan dia beramal sebagai persiapan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia enggak mampu untuk menahan nafsunya. Ya, enggak kuat dia. Ya. Dan selalu berangan-angan, ya. Baik. Jadi ini adalah motivasinya, jangan sampai kita ini menjadi manusia-manusia yang Allah berikan peringatan ini, ya, yang kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala aktivitas kita itu diniatkan dan selalu dalam ruang lingkupnya ibadah. Ya. Jadi tentang konsep diri di dalam Islam, ya, Al-Quranul Karim itu menyebutkan ada 3, ya, definisi diri itu atau nafs, ya, itu ada 3. Ya. Yang pertama disebut dengan nafsul ammarah, ya, seperti dikutip dalam Quran surah Yusuf, ya. Ini adalah ceritanya dari istri sang menteri, ya, yang ia tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi dalam Al-Quran, Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsal ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Jadi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu, ya, nafsu ammarah tadi, ya, itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ya. Yang kedua yang disebut dengan nafsul lawamah. Jadi nafsul lawamah ini yang kedua, ya, wala uqsimu bin nafsil lawamah, seperti dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Jadi dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali, ya, dirinya sendiri, ya. Yang ketiga yang disebut dengan nafsul mutmainnah, ya. Ini dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 jenis nafs, ya, atau diri, ya, atau jiwa, ya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW, ya, terkait dengan nafs ini, ya, ada beberapa hadis yang berkaitan. Yang pertama misalnya, ya, al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wajal. Seorang mujahid sejati adalah orang yang berjuang melawan dirinya sendiri, ya, di jalan Allah. Ya. Kemudian hadis yang lain dikatakan inna a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Sesungguhnya musuhmu yang paling besar adalah nafsumu yang berada di antara kedua sisi tubuhmu. Ya. Nah, dalam hadis lain dikatakan
bahwa seseorang itu akan masuk surga selama dia masih bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya. Ya. Jadi menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, itu lisan, ya, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Selama manusia masih bisa menjaga dua hal ini, insya Allah dia akan masuk surga. Ya, karena dua hal itu yang paling berat. Ya. Baik, sekarang kita ke definisi. Kalau begitu, ya, kira-kira yang dimaksud diri, ya, atau nafs dalam Al-Quran dan Sunnah tadi adalah entitas jiwa yang mencakup aspek spiritual, mental, dan emosional dalam diri manusia yang memiliki potensi untuk menjadi sumber kebaikan atau keburukan. Ya, tergantung bagian mana yang mendominasi. Ya, falahamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kata fujur itu berarti nafsunya mendominasi, sama seperti fajar. Fajar menyingsing, cahaya mendominasi, hilang gelap karena sudah didominasi oleh cahaya. Kalau nafsu sudah mendominasi fujur tadi, maka hilang terangnya. Ya, orang itu akan bergelimang dengan kemaksiatan. Ya. Nah, dalam Islam diri ini harus dijaga, dikendalikan dan disucikan. Tidak bisa dia melakukan hal-hal yang diinginkan saja, ya. Itu nanti jadinya seperti konsepnya psikoanalitiknya Sigmund Freud. Ya, ada id, ada ego, ada super ego. Ya. Karena atau misalnya teorinya Maslow, ya, terkait dengan kesempurnaan diri. Ya, jadi teori-teori itu menyampingkan sisi spiritualitas. Ya. Sedangkan dalam Islam nggak bisa dipisahkan antara dunia dengan akhirat. Ya. Baik, yang pertama dulu, ya, terkait dengan nafsul ammarah, yaitu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi inilah bagian jiwa manusia yang cenderung mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Ya. Ini adalah aspek dari diri yang mendorong seseorang untuk memenuhi keinginan-keinginan yang hampir selalunya bertolak belakang dengan kehendak Allah. Ya. Marah, serakah, godaan duniawi yang lain, ya, nafsu, ya. Nah, ini semuanya masuk dalam yang tadi, ya, nafsul ammarah tadi, ya. Nah, dalam Al-Quran juga selain daripada Quran surah Yusuf yang tadi, ya, cerita tentang istri, ya, sang menteri, ya, yang kemudian tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf, ya. Kemudian akhirnya karena merasa ya, mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Akhirnya lupa, ya, tentang bahwa Allah selalu mengawasi, ya. Atau misalnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu, isi neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Mesti ada sebabnya kenapa. Ya. Sebab yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberi hati untuk memahami, untuk menimbang-nimbang, ya, tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang ayat-ayat Allah, tapi tidak dipakai hatinya. Ya. Udah dikasih toolsnya dibiarin aja, ya. Nah, kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Matanya digunakan untuk melihat apa aja yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan nafsunya, maaf. Apa saja yang bisa memuaskan nafsunya. Ya. Kemudian walahum
azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Jadi punya hati tidak digunakan untuk memahami. Diberi mata tidak digunakan untuk melihat, membaca kekuasaan Allah. Diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar, observasi tentang kekuasaan Allah. Maka dikatakan ulaika kal an'am, yang mereka itu seperti binatang ternak, ya. Balhum adul, bukan cuma itu, mereka lebih teruk statusnya dari sekedar hewan ternak. At least kalau hewan ternak itu, kalau dipanggil majikannya masih dengar dia, ya. Kalau disuruh oleh majikannya ayam misalnya, udah maghrib nih, ya, dibuka aja pintu-pintu kandang ayam itu, naik itu semua, naik semua, selesai urusan ayam. Ya. Nah, orang-orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya dan hatinya, ya, dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah, tapi tidak dipergunakan untuk semakin mendekat kepada Allah, malah semakin jauh dia. Malah semakin jauh, ya. Ini yang kemudian dikatakan bahwa, ya, nafsul ammarah. Jadi dia diperintahkan oleh nafsunya, bukan oleh akal sehatnya, ya. Dia diperintahnya itu oleh nafsunya, ya. Nah, yang kedua nafsul lawamah, ya, adalah jiwa yang selalu menyesali atau mencela dirinya atas perbuatan buruk atau dosa yang telah dilakukannya. Nah, jadi nafsu lawamah ini adalah tahap di mana seseorang menyadari yang dia khilaf, dia salah, ya, atas dosa-dosa yang telah diperbuat, sehingga dia berusaha memperbaikinya dan bertobat kepada Allah, ya. Ini adalah kelompok jiwa-jiwa manusia, ya, yang kadang dia berbuat salah, ya, dan ketika berbuat salah itu dia segera sadar, kemudian dia kembali kepada Allah, ya. Kalau yang tadi udah berbuat salah, keenakan gitu, keenakan, akhirnya ndak mau lagi, misalnya ya nggak mau sadar lah, ya, karena merasa enak, ya, nggak ditangkep sama polis, gitu kan, ya, tidak ada hukuman sosial, ya, kemudian tanda kutip seperti kebal hukum, ya, maka buat dia udah, ya, aku bisa berbuat sesuka diriku, ya, ya nggak apa-apa, ya, nanti tinggal pengadilan dari Allah saja, ya. Sedangkan nafsu lawamah, ya, mereka yang kalau berbuat dosa atau kesalahan itu kemudian mereka segera untuk bertobat, ya. Nah, tadi sudah ayatnya Al-Qiyamah, ditambah lagi, ya, misalnya dalam surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi, Raqib dan Atid, ya, mencatat dia, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu semuanya. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kesadaran bahwa setiap tindakannya akan diperhitungkan telah mendorong nafsu lawamah untuk mencela diri sendiri ketika berbuat salah, ya. Jadi beruntung kalau misalnya selepas berbuat dosa segera sadar, ya, istighfar, ya, karena memang tidak ada manusia yang terlepas daripada kesalahan dan dosa, ya. Nah, tidak ada, semua berpotensi, dan bahkan bukan cuma berpotensi, sudah pernah melakukan kesalahan, ya. Tinggal apakah kesalahan itu dibuka oleh Allah atau dibuka oleh dirinya sendiri, ya. Atau mungkin sudah ditutup oleh Allah tapi dia buka sendiri. Kan ada yang seperti itu, ya, bangga dia, nggak ada yang tahu dia minum arak, minum wine, kemudian
dia sebar-sebar gambarnya misalnya gitu kan. Ini sudah, padahal Allah sudah tutup misalnya. Ya. Tapi dengan bangganya dia menyebarkan. Nggak ada yang tahu dia makan babi, tiba-tiba buat status babi enak juga ya misalnya. Nggak ada yang tahu sebetulnya dia makan babi itu. Ya. Tapi kemudian dia kasih tahu, ya ternyata babi enak ya misalnya. Jadi kadang-kadang aib itu ditutup oleh Allah, ya, tapi dibuka oleh orang itu sendiri. Ya. Nah, misalnya, ya, Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, penyesalan itu taubat, dan orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi hadis ini menegaskan bahwa penyesalan adalah inti dari taubat yang sejati. Nafsul lawamah berperan dalam proses ini karena dia adalah jiwa yang selalu merasa bersalah dan menyesal atas dosa yang diperbuat, sehingga mendorong seseorang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya. Jadi ciri khas orang yang dengan di dalam dirinya ada nafsul lawamah itu adalah kalau dia melakukan dosa, dia segera istighfar, bertaubat. Maka dalam dirinya ada nafsul lawamah. Tapi kalau dia melakukan dosa, maksiat, tapi kemudian dilakukan lagi dan tidak bertaubat, maka dia termasuk kategori orang dengan nafsul amarah tadi. Orang yang dikontrol dengan nafsunya. Ya, ada enggak orang seperti ini? Ada. Ya. Al-Quran membuat perumpamaan ini, penjelasan ini karena memang seperti itulah kondisi kita. Ya. Sama seperti kalau misalnya produsen Toyota mengeluarkan mobil khusus, ya, atau BMW gitu, BMW mengeluarkan mobilnya, ya, maka selalunya kalau ada default tertentu itu dikasih tahu sudah di buku panduannya. Kalau ada defaultnya ini, ya begini. Kalau ada default yang begini, kesalahan begini, ya begini gitu. Ya, kalau mobilnya begini, mesti begini gitu. Mesti ada itu panduannya. Dijelaskan seperti ini berarti memang ada case-nya, ya. Akan kelihatan, ya, di antara kita. Baik, atau misalnya, ini hadis yang tadi, ya, yang sudah disampaikan tadi, orang yang berakal adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kosong, ya, atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang dengan nafsul lawamah, kalau dengan nafsul amarah tadi nggak usah disebutkan, itu cirinya udah jelas, ya. Kalau yang ini dengan nafsu lawamah itu yang pertama, dia punya kesadaran moral yang tinggi. Ya, mau berbuat ini, nggak enak kalau ketahuan orang. Ya, dia ada sense-nya, kesadaran moral. Kemudian kalau sudah melakukan, ada penyesalan yang mendalam. Ya. Kemudian setelah itu ada dorongan untuk bertaubat. Ya. Setelah dia bertaubat, dia akan muhasabah, introspeksi. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak kembali lagi pada dosa yang sama. Nanti ada dosa baru lagi, ya ulangi lagi gitu. Ulangi laginya, ya menyesal, bertaubat, berdoa, ya kemudian muhasabah. Jangan balik lagi ke dosa yang sama. Nyemplung dosa yang lain lagi bisa nggak? Bisa jadi. Ya, tapi lakukan hal yang sama lagi. Ya. Karena kita ini nggak ada yang maksum. Ya, dan jangan menganggap orang lain itu maksum, ya, tidak pernah salah. Ini nggak boleh, ya. Kemudian cara mengembangkan nafsu lawamah, yang pertama meningkatkan kesadaran akan dosa, ya. Jadi gimana nih caranya? Jangan sampai kita ini jatuh ke dalam kategori nafsul ammarah tadi. Maunya minimal di nafsul lawamah. Yang pertama meningkatkan kesadaran akan dosa. Maksudnya gimana? Awareness itu harus dengan knowledge. Meningkatkan kesadaran itu harus dengan cara belajar. Ya. Kita nggak akan tahu kalau misalnya sesuatu itu dosa kalau kita nggak pernah belajar bahwa itu dosa. Ya. Jadi meningkatkan kesadaran akan dosa itu, ya, dosa, pahala itu kan semuanya ilmu-ilmu dalam kategori ilmu agama. Ya. Sekalipun kita ini seorang engineer, mesti kita ini mengetahui basicnya pahala dan dosa itu seperti apa. Ya. Mesti mengetahui basicnya muamalah itu seperti apa.
Ya, kemudian apa namanya? Hal-hal yang memang sifatnya wajib untuk diketahui, ya. Jadi kalau kaidahnya itu kan katanya man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sholat itu wajib, maka ilmu-ilmu tentang sholat itu menjadi wajib. Ya, jangan sholatnya wajib, belajarnya nggak wajib. Wah, nggak bisa. Ya. Kalau misalnya berzakat itu wajib, maka ilmu-ilmu tentang zakat itu menjadi wajib, perlu diketahui. Sebatas apa? Apa nisabnya, apa haulnya, sampai di mana, ya. Kemudian bagaimana mekanismenya, itu mesti diketahui. Jangan bilang, oh saya seorang sastrawan, nggak perlu tahu tentang zakat. Sastrawan itu di dunia. Ya. Zakat itu urusannya dengan akhirat. Ya, saya seorang engineer nggak perlu paham tentang syarat sah dan wajibnya apa sholat misalnya, sah dan rukunnya sholat misalnya, nggak perlu tahu saya seorang engineer. Ya engineer itu di dunia, sholat itu hubungannya dengan akhirat nanti. Ya. Kecuali tidak yakin bahwa akan ada akhirat, maka dia sudah menjadi keluar, menyimpang karena itu bagian dari akidah. Nah, dia sudah keluar. Ya, nah, jadi meningkatkan kesadaran akan dosa berarti meningkatkan waktu untuk belajar lagi, memberikan alokasi waktu lagi, ya. Kalau selama ini beli buku-buku tentang investasi, ya, kalau gitu ganti, bukan di stop, tapi kurangi sedikit, ganti investasi akhirat. Mulai beli buku tentang kumpulan dosa-dosa besar, misalnya gitu, taruh di library-nya. Jangan cuma bagaimana berinvestasi supaya cuan setiap hari misalnya gitu. Boleh, nggak bilang nggak boleh, boleh. Tapi ada yang lebih penting dari itu, kumpulan dosa-dosa besar misalnya. Baca, habiskan. Nah, ya. Jadi meningkatkan kesadaran ini, kalau mau memiliki nafsu lawamah, mesti ada ilmunya. Ya. Nggak bisa mendapatkan nafsu lawamah dengan cara bertapa di gua musang, di gua mana tuh ya? Gua harimau. Ya, bertapa kemudian keluar menjadi bijak. Ya, bukan begitu cara dalam Islam, ya. Kemudian sering melakukan muhasabah, ya. Yang terbaik muhasabah itu kalau lagi sendirian. Ya kalau lagi sendirian itu biasanya antara sepertiga malam, baik itu pertama, kedua, atau ketiga, sepertiga malam. Biasanya itu sendirian, biasanya, ya. Nah, jadi itu cocok waktunya buat muhasabah, ya. Kemudian yang ketiga bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya. Taubat dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau kata almarhum Zainuddin itu jangan sampai kayak taubat sambel, ya. Nah, kalau lagi kepedesan, taubat, ya. Setelah itu mau makan, mana sambelnya? Nah, nanya lagi di mana sambelnya. Tapi giliran udah kemakan sambelnya, dia bilang taubat, ya. Nah, jangan sama seperti kayak misalnya, ya minuman keras misalnya, ya. Wah, udah aku nggak mau minum lagi. Besok-besok ada kumpul-kumpul sama teman-teman. Mana nih kalau nggak ada minumannya nggak enak nih katanya. Balik lagi gitu lagi, ya. Nah, jadi nggak boleh ya bertobat. Kalau sudah tobat ya sudah. Kalau nanti terjerumus ke dalam dosa yang lain ya tobat lagi, ya. Nah, kemudian berserah diri kepada Allah, ya. Nah, berserah diri kepada Allah ini adalah step menuju yang berikutnya yaitu nafsul mutmainnah. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu jiwanya akan tenang. Dia udah nggak, orang mau ngomongin mau nggak terserah aja. Orang mau kaya terserah. Ya, kalau saya mah yang penting begini misalnya gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian gak mau kerja ya. Itu bukan tanda males ya. Tapi tanda bahwa dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah ya. Yaitu nafsul mutmainnah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Nah, ayat ini adalah panggilan Allah kepada jiwa-jiwa yang telah mencapai ketenangan dan keridhaan. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang merasa puas dan ridho dengan keputusan Allah serta telah mencapai kedamaian dalam ketaatan ya. Jadi kalau sudah terpilih presidennya, udah nggak usah diungkit lagi, ya. Biar jiwa kita tenang, ya. Gitu. Karena nggak akan kembali, itu sudah keputusan KPU itu,
Yang lain itu hoax semua, ya. Jadi sudah selesai. Kita sekarang lanjut lagi, ya. Melanjutkan hidup. Move on. Ya, life must go on. Ya, jangan kembali lagi, ya. Supaya kita ini tenang dan terima memang inilah udah qadarullahnya begini. Ya. Siapa yang perlu disalahkan? Ya Allah, enggak usah menyalahkan satu sama lain. Yang jelas janji Allah adalah kalau kita semua orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, pasti akan memilih orang baik dan orang beriman. Kalau mayoritas kita orang-orang yang masih jauh dari keimanan, ya dalam sistem kita itu ya memang akan terpilih itu lagi. Ya. Makanya tugas kita berdakwah, ya. Dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Kalau dakwah itu jangan sambil tangannya nunjuk-nunjuk, ya. Nanti repot, ya. Baik. Jadi jiwa ini akan dipanggil kembali kepada Allah dengan penuh kebahagiaan dan akan mendapatkan tempat di surga bersama para hamba-hambanya yang saleh. Yang ini saya ambil dari tafsir Muyassar Kementerian Agama Saudi, ya, dan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kurang lebih kalau dirangkum ya beginilah, ya. Jadi maksudnya adalah bahwa nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang qanaah, ya, yang dia menerima segala ketentuan Allah untuk dirinya, ya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk negaranya, ya, dia terima, ya. Tapi terima bukan berarti kemudian malas bekerja dan bukan itu maksudnya, ya. Tapi dengan segala upaya yang telah dilakukan, begitu hasilnya ya sudah, ya, terima hasilnya, ya. Nah, kemudian juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi orang-orang dengan nafsul mutmainnah ini itu enggak pernah lepas daripada mengingat Allah. Mungkin lidahnya selalu berzikir, mungkin, ya. Nampak selalu berzikir gitu, ya, gitu. Asal jangan tangannya megang tasbih, tangan satu lagi megang bukan, kan ada tuh di salah satu acara TV itu, ya, yang perempuan tuh tangannya megang tasbih terus, tapi yang kanan megang tangan laki-laki mulu gitu, ya. Gimana nih yang bener yang mana ini gitu kan, ya. Misalnya gitu, ada tuh di salah satu acara di TV, ya. Saya nonton di YouTube, saya nontonnya, ya, gitu. Nggak tahu ya, di acara Lapor Pak tuh ada, ya. Jadi yang tangan yang satu tasbih mulu gitu kan, tangan yang ini megangin laki-laki mulu, bingung, gitu, ya. Jadi bingung ini yang mana yang betul gitu, ya. Itu hati-hati, bukan begitu maksudnya. Mengingat Allah itu bukan begitu. Mengingat Allah dengan sebenar-benarnya, ya, gitu. Jadi nggak bisa dicampur adukan itu. Nggak bisa campur aduk, ya, antara kebatilan dengan kebaikan tuh nggak bisa dicampur-campur, ya. Kalau baik ya baik gitu, ya. Jadi nafsul mutmainnah adalah jiwa yang selalu tenang dan tentram karena senantiasa mengingat dan dekat dengan Allah. Inilah jiwa yang tidak lagi diganggu oleh kebimbangan atau ketakutan karena ia yakin dan percaya sepenuhnya kepada Allah, ya. Nah, jadi ini yang nafsul mutmainnah itu, ya. Jadi ada 3 begitu, ya, dari nafsul ammarah, ya. Kalau bisa mereka yang berada di nafsul ammarah ini itu bertransformasi ke nafsul lawamah, ya. Bagaimana caranya tadi? Ini kalau misalnya tanya caranya tadi, ini gimana caranya dari nafsul ammarah? Kalau sekiranya kita tersadar gitu, kayaknya saya di nafsul ammarah nih, tapi saya mau naik tingkat ke nafsul lawamah minimal gitu, ya. Gimana caranya? Itu tadi. Pertama, harus ada kesadaran tentang dosa. Awareness itu hanya baru bisa terjadi kalau ada knowledge. Jadi nggak mungkin dia sadar kalau dia nggak tahu. Orang sadar tuh kalau dia tahu, ya. Makanya dalam level manusia itu ada namanya, kalau di dalam Islam itu kan ada yang masih bayi, ada yang mumayyiz. Mumayyiz ini belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, ya. Dia belum balik sebetulnya, ya.
Kemudian baru dia balik. Kalau pada masa mumayyiz itulah sebetulnya orang tua itu mengajarkan. Sehingga pada saatnya dia balik, masuk saja, sudah dihitung pahala dan dosa, di situ dia sudah bisa menjalankan kebaikan, menghindari semua keburukan. Jadi the grace period, periode emasnya anak-anak itu ya ketika masa mumayyiz itu. Dia diberikan orang tua itu ya memang memberikan pelajaran ya dengan style yang masing-masing, tidak ada one size fits all ya dalam sistem pengajaran itu. Dia tergantung style yang masing-masing. Ya, tapi yang jelas objektifnya ada. Ada objektifnya. Ya. Nah, makanya untuk menjadi nafsul lawamah seperti tadi, maka nanti meningkat. Ya. Kalau sudah terbiasa dengan nafsul lawamah, orang kalau terbiasa berbuat dosa segera istighfar, berbuat dosa segera istighfar, berbuat dosa segera istighfar, lama-lama dia akan ada awareness. Kalau saya melakukan ini salah gitu. Minimal dia ingat dulu dia begitu. Salah ini, ya. Tidak bisa. Lama-lama kalau sudah terbiasa dengan nafsul lawamah, dia akan naik tingkat. Ya. Dia akan ada apa istilahnya? Harapan itu atau itu semua hanya kepada Allah, digantungkan hanya kepada Allah. Disebutnya apa? Khauf dan roja, ya. Rasa takut dan harap itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lain. Bukan pada bos, bukan pada siapa, bukan, ya. Bos memang yang ngasih gaji, tapi sebenarnya itu rezeki dari Allah, ya. Jadi harus bisa dibedakan, ya. Baik. Ini tadi ya sudah ya. Ini ada lagi ya, ayat Al-An'am ayat 82 ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi mencampur adukan antara iman dengan syirik, ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya antara kebaikan dengan dosa, ya. Makanya dalam salah satu hadis itu dikatakan bahwa tidak akan ya, mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuk itu dia beriman. Jadi maksudnya orang yang ketika mabuk itu dia sedang dalam keadaan tidak beriman. Orang yang berzinah itu dalam keadaan walaupun dia sebenarnya seorang beriman, tapi ketika dia melakukan zina pada saat itu dia sedang tidak beriman. Kenapa? Karena pada saat itulah dia sedang tidak meyakini bahwa Allah Maha melihat. Orang mencuri, ya, ketika dia mencuri, ya, dia sedang tidak meyakini bahwa Allah itu melihat dia. Maka pada saat itulah dia tidak beriman. Makanya jangan sampai meninggal ketika mencuri, meninggal ketika mabuk, atau meninggal ketika berzina. Ya. Kenapa? Karena pada saat itulah dia sedang tidak meyakini bahwa Allah itu Maha melihat. Ya. Nah, jadi jangan dicampur-campur. Ya. Jangan dicampur-campur. Ya. Kemudian nafsul mutmainnah adalah jiwa yang selamat dari segala bentuk keraguan dan ketakutan karena ia teguh dalam keimanan dan petunjuk Allah, ya. Jadi orang-orang memiliki nafsul mutmainnah itu tidak menjadikan dunia sebagai ukuran sukses. Enggak, ya. Jadi ukuran suksesnya dia adalah ukuran akhirat, ya. Ukuran akhirat. Makanya jangan heran kadang-kadang doanya orang miskin itu lebih mujarab, ya, lebih dahsyat efeknya, ya, mustajab, ya, daripada doanya orang-orang kaya, ya. Orang-orang miskin, ya, orang-orang yang tertindas, ya. Nah, karena ketika dia tertindas, ya, kemudian dia ridho dengan situasi itu, maka antara dia dengan Allah itu nggak ada jarak lagi. Jadi kalau dia sedang berdoa, ya, nah ini nafsul mutmainnah ini, tenang dia, ya, tidak apalah, ya kalau memang sudah habis ya sudah, ya. Nah, nanti tinggal dia berusaha lagi, minta lagi kepada Allah, gitu, ya. Nah ini karakter manusia
ya jiwa manusia berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda terkait dengan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah ini, ya. Nah, ini hadis yang sudah terkenal, ya, bahwa Rasulullah itu takjub dengan orang-orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Dan ini tidak berlaku bagi siapapun kecuali hanya orang beriman saja. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, ya, dan itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Ya. Jadi orang-orang beriman itu kalau dia mendapatkan kebaikan, rizki, ya dia bersyukur. Dia nggak lupa, langsung dihitung berapa zakatnya nih. Nah, ya. Dia nggak mikir, gede juga zakatnya nih. Gitu kan? Akhirnya mulailah dia otaknya berpikir, gimana caranya mengurangi jumlah zakat ini. Wah, gitu. Ingat ya, innamal a'malu binniyah. Ya, kalau dalam kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Kadang-kadang kita tuh melakukan sesuatu tujuannya untuk ngeles sebetulnya. Bukan untuk tujuan yang sebenarnya. Allah tahu. Allah tahu, makanya nanti akan ada pengadilan di akhirat nanti yang semuanya akan dibuka. Ya, ada orang mati syahid, ditanya, ya, kamu mati syahid? Ya, mati syahid. Dusta kamu. Kamu bukan mati syahid. Kamu cuman mau dibilang mati syahid, dapat gelaran mati syahid. Sudah dapat kan? Sudah. Di dunia orang mengenalnya sebagai syuhada, tapi di akhirat dia masuk dalam neraka. Ya, karena ternyata dia ingin syahid cuma sekedar disebut sebagai syuhada. Ya. Nah, untuk hal-hal lain juga sama. Ya. Nah, jadi misalnya zakat, ya, wah dikurang-kurangi dulu, kurang sehingga zakatnya sedikit, ya. Atau malah nggak jadi masuk, nggak mencapai nisab jadinya, gitu, nggak jadi zakat, ya. Nah, ini berhati-hati, ya. Terkait dengan zakat ini Rasulullah sudah ditunjukkan orang yang tidak membayar zakat itu nanti dia akan memakan emasnya, itu akan dilebur, ya, kemudian dituangkan ke mulutnya, masuk, selesai. Hidup lagi, begitu lagi, ya. Hidup lagi, begitu lagi. Semua hartanya itu akan dibakar di dalam tungku jadi satu, dituang dalam cawan. Tentunya nggak kebayang cawannya gimana lah, ya. Dalam cawan diminumkan pada dirinya, ya. Nah, itu orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya, ya. Nah, hadis yang berikutnya terkait dengan nafsul mutmainnah juga, ya. Ada 3 hal yang jika seseorang memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain, ya. Bahkan daripada ayah ibunya sendiri. Tapi ingat, birrul walidain itu adalah salah satu implementasi daripada taat juga kepada Allah dan Rasulnya. Tapi cinta Allah pada Rasulnya nggak boleh kemudian dikalahkan cinta kepada orang tua. Gimana tuh jadinya? Itu gimana, terserah lah, ya. Masing-masing bisa mengukur sendiri, ya. Dan satu hari pernah seorang pemuda itu ingin ikut berperang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kata Rasulullah, orang tuamu masih ada? Masih ya Rasulullah. Gimana dia? Ya mereka agak-agak kesusahan gitu deh. Terus kamu gimana statusnya? Ya kalau nggak ada aku agak susah juga sih mereka ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, fafihi ma jihadu. Jihad kamu sama mereka, nggak usah ikut ke medan perang. Ya. Jadi levelnya serving orang tua itu sama seperti levelnya orang berjihad di medan perang, ya. Tapi itu kondisinya apa? Orang tua itu tidak ada lagi yang melayani. Dia anak satu-satunya, tinggal satu-satunya dia. Kalau anak ini meninggal, malah akan banyak mudorot buat orang tua ini. Tetangganya disibukkan. Tetangga kalau sudah disibukkan nanti ngomong tuh, gitu, kemana sih anaknya kemauan, ya, gitu kan, ya gitu, selalunya gitu. Anaknya nggak pernah ngurusin, akhirnya malah jadi kemana-mana, ya. Nah, untuk menghindari, karena dosa itu nanti merembet tuh. Tetangga ketika sudah gosipin tetangga kan jadi dosa ini. Orang yang tadinya nggak ada isu jadi ada isu. Isunya kenapa? Karena anak ini pergi, itu aja sebetulnya puncaknya.
maka anak itu dikembalikan mengurus orang tuanya, maka tetangganya nggak jadi gosipin dia, kan? Yang lain nggak jadi ngomongin dia. Kalau ini anak dibiarkan pergi, orang tua ini susah, mau pipis mesti digendong, tetangganya yang gendong, kecipratan, marah dia, diomongin satu kampung tahu semua, kan repot jadinya. Ya, jadi kadang-kadang apa namanya, mesti pandai-pandai juga, ya, menempatkan sesuatunya. Sampai jam 10 ya? 10. Oke, oke. Oke. Baik ya. Jadi bagaimana nih? Ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri orang yang memiliki nafsu lawamah. Oke, oke, oke. Ya. Oke, oke. Ya. Kemudian ciri-ciri nafsu lawamah, ya. Jadi apa ciri-ciri nafsu lawamah? Nafsu lawamah, maaf ya. Yang pertama, senantiasa tenang dan damai. Ya, jadi orang-orang yang memiliki nafsu lawamah, ya, itu nampak appearance ya, tampilannya tuh dia selalu nampak tenang, ya. Eh, Kalau bahasa anak sekarang chill, chill, gitu ya. Kemudian ridho dan qanaah. Ya, ridho dan qanaah. Jadi apa namanya? Dia nggak sibuk dengan apa namanya? Orang punya apa? Ya, dia nggak sibuk dengan orang dapat apa. Ya, dia qanaah. Dia menerima segala yang sudah dia usahakan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang dapat door prize diomongin gitu kan ya. Dia mulu dapat door prize gitu kan. Tiap tahun dia mulu dia lagi gitu misalnya gitu kan. Kan susah gitu ya. Ya rezekinya gitu kan, enggak usah lah diomongin gitu ya. Gede-gede lagi hadiahnya kan lah gitu ya. Tambah lagi ya. Kemudian keimanan yang kokoh, ya. Ada dia memiliki keimanan yang kokoh, ya. Nah, ini semua ya, ini kemudian kesadaran akan kehidupan akhirat, ya. Nah, ini semua bisa didapatkan dengan ilmu, ya. Jadi mesti ada prosesnya, enggak ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu jadi nafsu lawamah gitu. Keluar dari gua harimau nafsu lawamah. Ya enggak bisa begitu. Itu bukan cara orang Islam, itu cara orang musyrik begitu. Bertapa 30 hari, puasa mutih, keluar jadi nafsu lawamah. Ya, bukan. Itu bukan nafsu lawamah, itu malas ngomong. Diam aja gitu kan, malas ngomong. Ya. Dia jadi ada ilmunya, ya, mengetahui, ya. Itu harus memang ada usaha. Kemudian cara mengembangkan, bukan nafsu lawamah ya, nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah mestinya, karena sudah pembahasan nafsul mutmainnah. Ya. Kemudian cara mengembangkan nafsul mutmainnah yaitu memperbanyak zikir dan memperbaiki kualitas ibadah, ya. Jadi untuk mengembangkan nih supaya kita memiliki nafsul mutmainnah, ya, tenang gitu ya. Tadi kan sudah, ya. Dengan berzikir mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Jadi banyak berzikir. Lagi drive zikir gitu ya. Kemudian apa namanya? Memperbaiki kualitas ibadah, ya. Tadinya nggak pernah tilawah, suatu minggu lewat, nggak pernah pegang Quran, ya. Sekarang harus ditambah, ya, minimal 1 minggu pegang Quran, tambah lagi 1 hari pegang Quran, ya. Nanti jadi zikir, ya. Tilawahnya menjadi zikir, zikirnya dia adalah 1 juz sehari misalnya, ya. Itu zikir 1 juz sehari Quran, itu akan otomatis itu meningkatkan nafsul mutmainnah dia, ya. Dia akan menjadi tenang. Dia nggak akan takut dengan situasi apapun, ya, yang dihadapi. Kemudian meningkatkan takwa dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Meningkatkan kepasrahan kepada Allah dan ketakwaan. Yang ketiga, ini ya, memang nggak ada cara lain. Yang namanya mau naik level, naik kelas itu mesti ada pelajarannya. Ya, nggak ada orang naik kelas itu langsung naik kecuali bapaknya kepala sekolah. Ya.
Kalau bapaknya bukan kepala sekolah, nggak ada yang bisa itu. Dan itu pun pasti kalau dia naik langsung, meskipun bapaknya kepala sekolah, mesti itu dites orang gitu. Nah, itu. Ya. Jadi mesti ada senantiasa mencari ilmu. Ya. Kalau ilmu di sini sudah selesai, jangan merasa sudah cukup, sudah selesai. Cari ilmu yang lain. Karena ilmu Allah ini, masya Allah, luas sekali. Dalam satu hadis itu dikatakan ilmu yang diturunkan ke bumi dengan ilmu Allah itu ibarat jari yang dicelupkan ke laut samudra, diangkat, kemudian ada air yang menetes. Itu perbandingannya antara ilmu Allah dengan ilmu manusia nih. Semua kalau disatuin itu seperti itu. Ya. Jadi kalau udah selesai, misalnya aku sudah sarjana S1, ya, sambunglah S2, S3, atau S1 lagi juga boleh, gitu kan? S1 lagi juga boleh, tapi nggak bisa karena cari yang online, ya. Atau nggak bisa online, kalau gitu minimal Zanjabil jangan absen, gitu kan? Minimal, ya. Jadi tiap malam Jumat minimal. Tapi kalau ngandelin malam Jumat aja nggak cukup, ya ilmunya ya ilmu malam Jumat doang. Ya. Ilmunya harus diperbanyak lagi, ya. Kemudian menjauhi dosa dan maksiat, ya. Yang terakhir, cara mengembangkan nafsul mutmainnah adalah menjauhi dosa dan maksiat. Gimana taunya itu dosa, gimana taunya itu maksiat? Lagi-lagi dengan ilmu, bertanya atau membaca buku, ya. Atau nih kalau ada kesempatan, ya, lain kali kalau investasi buku-buku yang berkaitan dengan agama, kumpulan dosa-dosa besar, misalnya kumpulan. Jadi tahu. Kalau kita nggak tahu itu dosa, jadi kalau kata orang Sunda itu katanya faqidu syai la yu'tihi katanya. Jadi yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksudnya. Orang nggak tahu apa-apa kok terus mau ngapain? Yang kamu tahu nggak itu dosa? Nggak tahu. Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu. Nah, untuk mengetahui itu harus dengan ilmu, belajar, banyak lagi belajar, meningkatkan ilmu, ya. Baik, ini mungkin tema lain lagi ya untuk yang kedua. Ini untuk bagaimana mengkaitkan teori-teori kejiwaan modern, ya, diri yang modern dengan Islam. Ya, kira-kira nanti seperti apa? Tapi mudah-mudahan ada umur panjang, kita berjumpa lagi di siri yang berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.